Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqala aidan, innad dina indallahil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati jamaah Masjid As-Salam Meranggen Tegal, Sleman, Yogyakarta. Alhamdulillah kita pada sore menjelang malam hari ini, insya Allah hidayah, insya Allah kenikmatan waktu masih diberikan kepada kita, yang mungkin diantara teman dan ikhwan kita belum sempat untuk menikmati waktu di dalam masjid ini. Ini adalah merupakan nikmat yang tak terhingga, karena kesempatan itu tidak bisa terulang kembali. Jam 8 di hari Jumat malam Sabtu hari ini tidak akan kembali lagi di masa yang akan datang. Kalaupun toh ada malam Sabtu hari Jumat yang akan datang, tanggalnya mesti beda, bulannya mesti beda, atau tahunnya mungkin beda. Jadi kesempatan yang bisa kita laksanakan pada malam hari ini, insya Allah Allah mencatat sebagai upaya kita di dalam terus untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita paham ya, bahwa di dunia ini banyak orang melakukan sesuatu sesuai dengan inovasinya. Orang melakukan sesuatu pasti sesuai dengan akal pikiran, ilmu, dan hati yang ada pada setiap manusia. Maka dengan banyak hal yang bisa kita lihat dalam satu perkara, dalam cara menyelesaikannya pasti berbeda. Kenapa? Karena latar belakang daripada manusia itu sendiri berbeda. Padahal Allah memberikan risalah kepada umatnya di dunia ini adalah untuk rahmatan lil alamin, untuk menjadikan rahmat bagi seluruh alam, menjadikan kebahagiaan, menjadikan kesejahteraan di seluruh alam jagat raya ini. Kenapa harus ada ribut, tawuran, dan segala macam? Pasti ada sesuatu yang salah. Di sini kita akan coba membahas, menganalisis sedikit tentang konsep budaya dalam Islam. Kalau ngelihat gambar seperti ini, yang diingat apa, Mas Sugeng? Wayang. Surup toto pitono, wanenggih pinito ingkang kinarswati toso purwo, toso tegese 10 purwo kawiwitan, kecape saka carito. Gegek ugek sadulito mel. Penting itu. Maka konsep budaya dalam Islam ini, kita yang pertama harus paham dulu tentang arti budaya. Budaya manusia ini diambil dari bahasa Sanskerta budaya. Memiliki banyak pengertian, saya hanya ambil 4 ya. Saya ambil 4, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya manusia. Itu salah satu definisi dari budaya. Cipta, sesuatu yang dibuat oleh manusia. Apakah itu lagu, apakah itu syair, orang bilangnya pencipta. Padahal nggak cocok kalau manusia disebut pencipta. Oh, lagu apa? Bengawan Solo, penciptanya siapa? Kan begitu. Nah, itu kategori dari budaya. Kemudian rasa. Rasa itu bisa rasa di mulut, rasa di hati, rasa di kulit,
dan rasa yang ada di alam ini, kalau itu menjadikan kebiasaan, jadi budaya juga. Karsa itu keinginan, kehendak orang, kalau itu dilakukan terus-menerus, maka jadi budaya. Kemudian hasil karya manusia. Banyak agama-agama yang karena karya manusia menjadikan keyakinan para pengikutnya. Maka di dalam Islam, kalau kita belajar tentang perbandingan agama, itu ada dua. Di bumi ini, di dunia ini ada dua agama. Yang pertama, agama ardi. Agama ardi itu adalah agama yang bersumber dari bumi, dari manusia. Ardi itu artinya alam, dunia. Kemudian yang kedua adalah agama samawi, yaitu agama yang turunnya dari langit berupa wahyu. Jadi ada dua model agama. Nah, agama samawi itu sebagaimana yang diturunkan oleh Nabi Daud dengan Zaburnya, Nabi Isa dengan Injilnya, kemudian Nabi Musa dengan Tauratnya, dan Rasulullah Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya. Dan Al-Qur'an ini sudah diberikan keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa salah satu fungsi daripada Al-Qur'an Kitabullah adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu fungsi daripada Al-Qur'an Kitabullah adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kenapa kitab-kitab sebelumnya harus disempurnakan? Karena kitab-kitab sebelumnya sudah tercemar oleh akal pikiran para rahib-rahib terdahulu. Sehingga dengan tercemarnya kitab itu, maka Allah memberikan Al-Quran sebagai penyempurna dan penutup daripada risalahnya. Maka di dalam surat yang tadi saya baca dalam mukadimah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu. Jadi Islam adalah merupakan agama yang mengikuti titah dan petunjuk dari Al-Quranul Karim, sebagaimana juga petunjuk kitab-kitab sebelumnya, yang mana Al-Quran ini akan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Al-Quran ini aku yang menurunkan, dan aku jugalah yang akan menjaganya. Jadi hanya Al-Quran saja yang dijamin oleh penciptanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaga Al-Qurannya itu dari keasliannya. Subhanallah, tidak ada tercantum dalam kitab-kitab yang lain. Ini kita bicara tentang agama samawi. Nggak lagi kita cerita tentang agama ardi yang dibuat oleh manusia, yang dibuat oleh akal pikiran manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.